Assalamualaikum Pak Rahmatullah. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Saya heran Bapak tiba-tiba langsung sepertinya akan melakukan supervisi ya Iya Bu. sama. Jadi sebelum Bapak melakukan proses supervisi atau coaching ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya berikan ke Bapak. Boleh ya Pak? Iya silakan boleh. Ya, Bapak juga harus tahu bahwa dalam melakukan proses coaching itu harus sesuai dengan alur tirta ya. Dan yang kemudian Bapak juga harus ingat bahwa dalam proses coaching ini harus kita ingat prinsip coaching seperti apa, prinsip kemitraan, proses kreatif ya. Dan kemudian kompetensi coaching yang harus Bapak ingat. Nah, kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan itu seperti apa? Saat ini Bu, untuk saat ini saya ingin mengembangkan yang pertama yaitu kompetensi mendengarkan Ya. dan juga memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching yang ingin saya lakukan hari ini. Ada dua ya Pak, Iya. yang itu mendengarkan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kedua kompetensi ini, yang spesifik yang ingin Bapak amati itu yang mana? Apakah kedua-duanya atau ada salah satunya? Yang paling yang ingin sekali saya minta kepada Ibu untuk diamati adalah kompetensi saya terhadap kompetensi mendengarkan. Mendengarkan ya, mendengarkan. Jadi dari dua itu ada Bapak lebih spesifik yang namanya mendengarkan aktif. Iya betul. Kemudian dari skala 1 sampai 10 ini kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini ada di posisi yang mana? Saya merasa saat ini posisi mendengarkan secara aktif dalam diri saya berada di posisi 4. Waduh, 4 ya Pak. Iya betul Ibu. Karena saya terkadang kurang fokus ketika mendengarkan perkataan dari orang lain. Makanya saya sangat ingin mengembangkan kompetensi saya mendengarkan secara aktif ini. Gitu. Tapi Bapak harus semangat ya, tidak ini pasti bisa ya Pak. Kemudian apa harapan Bapak dari percakapan kita kali ini? Sebelum saya melakukan pengamatan langsung kepada proses coaching. Saya berharap apa yang ingin saya capai terhadap diri saya tercapai dan dapat berkembang. Kemudian saya juga berharap apa yang ingin didapatkan oleh rekan saya yang ingin saya coaching juga mendapatkan solusi dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan kepada dia terhadap permasalahannya. Jadi indikatornya itu ketika sang coach nanti bisa menemukan solusi Iya dari betul. permasalahan. Baik Pak, kita akan bertemu di saat Bapak sudah akan melakukan coaching. Sampai jumpa di kesempatan tersebut ya Pak. Iya. Selamat Bapak melakukan coaching dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Fatia. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Alhamdulillah. Ibu Fatia kemarin telah melakukan konfirmasi kepada saya melalui WhatsApp bahwa Ibu Fatia ingin melakukan coaching hari ini dengan saya. Iya Pak. Betul ya Bu Fatia? Betul Pak. Ya, jadi sebelum itu Bu Fatia, saya terima kasih karena Ibu Fatia telah mempercayakan saya menjadi coach Ibu Fatia pada hari ini. Iya Pak. Sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Fatia, apakah boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Baik Ibu Fatia. Apa tujuan Ibu Fatia mengajak saya bertemu Ibu pada hari ini? Begini Pak, saya punya penasaran. Hari Senin itu kan saya mengajar di kelas 11 Neptunus. Di saat itu saya mengajar jam 12, jadi sekitar jam ke-5 setelah jam ke-5 pada hari itu. Nah, anak-anak itu kurang bersemangat Pak. Terus saya masuk ke dalam. Kenapa? Karena pagi kan hari Senin, pagi itu kan sudah
olahraga, upacara dulu 1 jam. Kemudian sesudah upacara jadwalnya mereka adalah olahraga 3 jam. Nah, sesudah itu istirahat sekitar 20 menit. Sesudah istirahat 20 menit, saya masuk mengajar matematika. Pada saat itu anak-anak sepertinya sudah kehabisan energi Pak untuk melanjutkan jam pelajaran. Apakah Ibu boleh menceritakan mengapa Ibu menyatakan bahwa anak-anak Ibu kekurangan atau sudah kehilangan energi? Apa yang menunjukkan hal tersebut pada anak-anak Ibu? Ya, pertama Pak, kalau saya masuk kelas itu kacau karena pada baju ya mungkin kan Pak olahraga itu pakai baju olahraga. Jadi mereka belum mengganti ke baju seragam biasa. Terus ada yang baring di atas meja, ada yang duduk selonjoran. Terus sebagian juga tidak di kelas karena istirahat di teras mencari angin. Nah, ketika saya masuk, saya suruh kumpulkan, mereka sepertinya ogah-ogahan. Saya bilang, panggil temannya yang lain, masih capek Bu, begitu. Jadi padahal kan pembelajaran harus dilaksanakan seperti itu Pak. Jadi saya juga merasa tidak nyaman dengan respon yang mereka berikan. Jadi berdasarkan permasalahan yang Ibu dapatkan ketika mengajar di jam siang itu, dari permasalahan itu apa saja kira-kira Ibu peluang yang bisa Ibu ambil saat terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini? Sebetulnya Pak, saya mau meminta istirahat mereka diperpanjang seperti itu ya ke kurikulum, tapi sepertinya itu tidak mungkin karena itu akan mengganggu jam pelajaran yang lain. Karena menurut saya anak-anak ini kehabisan energi namanya seperti handphone itu Pak ya, kalau dia lowbat mau diapain juga harus dicas dulu. Iya kan, jadi yang mungkin perlu saya pikirkan teknik-teknik seperti apa yang bisa saya lakukan agar anak-anak yang kelelahan ini bisa kembali energinya tanpa mengganggu jam pelajaran mungkin. Karena saya mau kasih dia istirahat yang cukup panjang, misalkan tadi ini sudah istirahat ini 20 menit, saya mengajar 2 jam, saya mau kasih tambah istirahatnya 10 menit atau 15 menit, otomatis jam belajar saya berkurang dong. Itu bisa merugikan mereka juga. Terpikirnya seperti itu, tapi sebenarnya itu tidak ideal ya Pak. Jadi kira-kira Ibu dari permasalahan-permasalahan seperti itu, adakah kekuatan dari dalam diri Ibu yang bisa Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Ya, jadi menurut Bapak apa yang saya miliki yang bisa saya kembangkan untuk mengatasi persoalan itu. Sebetulnya Pak terpikir bahwa bagus barangkali ya kalau anak-anak ini kita ajak bermain, tetapi kan mereka sudah berolahraga, itu bermain. Atau begini Pak, saya masuk mengajar, biarkan dulu mereka tetap santai tapi sambil bersiap, ya seperti itu. Saya tidak terlalu berburu-buru. Setelah semua sudah siap, meskipun masih bebek, kita gunakan teknik mindfulness mungkin ya Pak ya, ketika di awal pembelajaran itu untuk mengumpulkan tenaga mereka, mencas fisik dan mentalnya juga mungkin Pak ya. Ya mungkin betul sekali yang Ibu Patia katakan bahwa kita bisa menggunakan teknik mindfulness. Namun Ibu Patia kita mungkin bisa mengungkapkan dalam bentuk sebuah rancangan. Ibu ingin mengatasi masalah itu, coba kita rancang-rancang dengan menggunakan mindfulness di awal. Kita bisa merancang dia menggunakan pembelajaran yang lebih inovatif lagi untuk mengatasi masalah tersebut. Coba Ibu ungkapkan, kira-kira Ibu ada tidak rancangan di dalam diri? Iya, kan pembelajaran saya ini matematika Pak, pembelajaran matematika. Pertama itu media sudah buruk ya, jadi tidak semua anak-anak itu, sedikit dari sekian itu yang suka pelajaran-pelajaran berat seperti itu. Jadi sudah image-nya memang sudah negatif buat mereka ya dari awal. Jadi mungkin dengan teknik mindfulness menghadirkan dia kembali di kelas secara fisik dan mental,
kita bawa dia kembali ke nol untuk kita mulai ajak lagi. Ya, terpikir kalau sudah seperti itu, saya tidak akan membuat pembelajaran yang berat. Mungkin saya akan buat pembelajaran yang bermain mungkin, tapi tidak menggunakan energi yang terlalu banyak karena tadi mereka sudah menggunakan seluruh energinya mungkin untuk berolahraga. Jadi pembelajaran yang berkelompok tapi mengaktifkan semua anggota kelompok dengan yang interaktif ya, belajar yang interaktif mungkin sambil bermain seperti itu supaya dia tidak stres. Benar sekali ya Ibu ya. Coba kita Ibu mungkin bisa mempraktikkan hal tersebut nanti di kelas Ibu nantinya, yaitu ada beberapa langkah yang kita disebutkan seperti menerapkan teknik mindfulness, kemudian melakukan pembelajaran bermain sederhana, kemudian melaksanakan pembelajaran berkelompok yang interaktif. Nah, dari beberapa rancangan Ibu, bagaimana kira-kira tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan dari kegiatan-kegiatan yang ingin Ibu sudah rencanakan? Ya, saya akan segera menerapkan itu di kelas Pak minggu depan setelah sesudah hari ini hari Senin masuk kembali, saya akan coba lagi. Sebenarnya saya ada jam pada hari Rabu besok, saya akan coba pelan-pelan untuk terapkan itu. Jadi pada hari Senin itu sudah real kita terapkan. Bagus Ibu ya, semoga rancangan dari Ibu rancangkan dapat Ibu segera laksanakan. Kemudian Ibu, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah ketika rancangan Ibu sudah Ibu laksanakan, apa harapan Ibu terhadap diri Ibu sendiri, kemudian terhadap murid-murid Ibu nantinya yang akan melakukan rancangan-rancangan yang Ibu lakukan? Iya, saya untuk diri saya sendiri Pak. Sebenarnya kalau sikap anak-anak seperti itu saya masuk kelas itu tertekan ya, rasa tidak nyaman juga. Saya berharap dengan kegiatan rencana yang saya lakukan, saya merasa lebih bersemangat untuk masuk ke kelas, dan saya berharap mereka juga menyambut saya dengan penuh semangat karena tahu bahwa saya bisa memahami kebutuhan mereka dan tidak akan menindas dengan pembelajaran matematika yang berat. Bagus Ibu ya, semoga harapan yang diungkapkan bisa Ibu rasakan dan bisa berdampak kepada murid Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, mungkin kesimpulan dari pertemuan kita, coaching yang kita lakukan pada hari ini, yaitu Ibu mungkin bisa menerapkan pembelajaran yang Ibu rancang, yaitu mindfulness di awal pembelajaran bermain, berkelompok dan berkelompok interaktif, itu mungkin bisa Ibu laksanakan nanti di kelas Ibu. Kemudian untuk penutup kita pertemuan kita pada hari ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya pertanyakan kepada Ibu. Setelah Ibu melakukan coaching bersama saya hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya merasa sangat lega Pak. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah saya tentang cara yang terbaik untuk menangani. Jadi kira-kira Ibu ini kapan pembelajarannya akan dilaksanakan? Senin insya Allah Pak. Semoga pelaksanaan perancangan yang Ibu rancangkan, harapan yang Ibu ingin capai dapat Ibu laksanakan dan dapat tercapai dengan baik. Mungkin hari ini cukup pertemuan kita sampai di sini Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Ibu dapat membantu Ibu dalam proses pembelajaran. Terima kasih Ibu Katia. Nanti kita bertemu lagi setelah Ibu melakukan pembelajaran rencana. Selamat, saya akhiri ya Bu Katia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmatullah, Waalaikumsalam Ibu. bagaimana kabarnya setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Bu, lega. Lega sekali ya. Tapi nampak jelas dari wajah Bapak saat proses coaching dan wajah dari coach sendiri itu agak permasalahannya saya terlihat sangat tuntas. Namun dari hal itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan karena bagian dari administrasi kita. Jadi ini harus saya tanyakan ya. Silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak siap? Siap. Relax Pak, relax ya. Nah,
bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi yang tadinya sebelumnya ketika saya melakukan percakapan praobservasi Bapak menilai itu 4. Nah, sekarang dari angka 1 sampai 10 itu sekarang sudah berada di posisi yang mana? Menurut saya, Bu, ada peningkatan dari diri saya yang awalnya berada di posisi 4. Ternyata hari ini setelah melakukan proses coaching, Ya. saya merasa bahwa diri saya sekarang berada di posisi kedua. Wow, lumayan ya Pak Lumayan peningkatannya. peningkatannya. Ya, dari hal tersebut dari mana Bapak bisa menilai bahwa posisinya ini meningkat dari posisi 4 ke posisi 8? Bagaimana Bapak menilai? Yang saya nilai dari diri saya adalah bahwa terlihat dari coach yang atau rekan yang meminta coaching kepada saya melihat dari raut wajahnya beliau terlihat puas dan merasa senang, merasa lega dengan permasalahan-permasalahannya. Itu saya anggap sebagai pertanda bahwa apa yang saya berikan, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, apa yang saya dengarkan itu sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Ya, seperti ini ya Pak. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Dari hasil yang saya amati tadi pada saat cross coaching, benar sekali bahwa ada peningkatan yang saya lihat dari performa dari kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan, yaitu sudah sesuai dengan alur tirta proses coachingnya, dan saya melihat standar yang Bapak lakukan tadi sudah meningkat memang ya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak mendengar saya mengatakan bahwa ini performa Bapak sudah meningkat? Saya sangat bersyukur Bu dengan mendengar dari respon Ibu, hasil observasi yang Ibu lakukan. Saya merasa bersyukur dan saya banyak belajar berbagai hal dari kegiatan ini, sehingga saya berpikir semoga dengan adanya kegiatan seperti ini dapat mengembangkan diri saya menjadi lebih baik. Kemudian apa rencana selanjutnya yang Bapak ingin lakukan setelah proses coaching selesai tadi? Saya akan belajar lebih banyak lagi, belajar untuk lebih belajar mendengarkan dengan fokus apa yang seseorang sampaikan kepada saya, dan juga selalu berusaha untuk menemukan kompetensi yang ada pada diri saya. Ya, tetap melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak. Iya, betul. Nah, dari hasil yang kita lakukan hari ini itu akan saya laporkan, dan hasil observasi ini akan saya catat ya Pak. Proses supervisi kali ini, proses coaching hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan, apa yang perlu Bapak tingkatkan lagi? Yang saya dapatkan adalah bahwa dalam menerapkan coaching, alur tirta itu sangat penting, karena dengan itu kita bisa menunjukkan apresiasi kita, komunikasi kita dengan rekan yang meminta coaching kepada kita. Kemudian yang bisa saya tingkatkan lagi ke depannya adalah yang pertama tadi, terutama kompetensi saya dengan mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada rekan-rekan, supaya permasalahan apa yang mereka ungkapkan kepada saya bisa memberikan pertanyaan, mengarahkan beliau, menuntun beliau untuk melakukan solusi dari masalah tersebut. Itu yang penting ya Pak dalam proses coaching, bagaimana si coach menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Pak Rahmatullah, karena saya rasa sudah selesai, maka saya akan mengatakan selamat untuk Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, dan semoga bisa melaksanakan proses coaching selanjutnya yang sesuai standar ya Pak. Terima kasih warahmatullah, sampai ketemu lain waktu. Terima kasih banyak Ibu Pra sudah menyempatkan waktunya.